Selamat siang Pak Sutris. Selamat siang Pak. Terima kasih nih Pak atas waktu yang sudah diberikan oleh Pak Sutris untuk saya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol ini Pak terkait kami ini dari Guru Penggerak Angkatan 9 ini ada di modul 3.1 itu ada judul modulnya itu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi pada hari ini saya minta waktu Bapak ini Pak. Boleh. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, sehat saja. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak Super ini sudah berapa lama ini Pak jadi kepala sekolah? SMK maksudnya? Ya, Lumayan. lumayan selama Bapak ini apa menjalani apa baik itu di SMK atau di SMK sebelumnya berapa lama ini Pak? Kalau boleh tahu. Jadi lumayan lama sih Pak. Kalau boleh saya sedikit flashback ke belakang, saya dipercaya dari PLT Kepala SMK di salah satu kecamatan di dalam di Masjid Raya, Masjid Raya, tahun 2020. Jadi saya untuk sebenarnya merintis sekolah SMK di situ. Iya. Kemudian selama 2 tahun saya kan PLT. Iya. Setelah tahun 2012 saya dipimpin. Terus kemudian di tahun 2013 bulan 4 saya dipindah tugaskan di salah satu SMK di SMK dan satunya di Lingkungan. Terus kemudian terhitung tahun 2020 di bulan September tanggal 7 tepatnya saya dipindahkan di sekolah ini di SMK Negeri 1 Kaliagung sampai sekarang. Berarti kalau dihitung-hitung sudah 14 tahunan lebih nih Pak. Barangkali itu. Iya. Di sebuah sekolah yang pertama sekolah rintisan, kemudian sebuah sekolah rintisan juga, dan ini yang sekolah tua yang lumayan terkenal di SMK di Kayagung. Jadi artinya dengan banyaknya dari lamanya perjalanan pemimpin Bapak sebagai kepala sekolah, kami meyakini pasti tidak mudah Pak, menjadi pimpinan, apalagi saatnya menjadi pimpinan di sebuah sekolah yang favorit dengan jumlah siswanya mungkin sekitar 1.400 lah ya. 1489. Masya Allah. Dengan jumlah guru yang hampir ratusan juga. Iya. Jadi yang pengen kami tanyakan sebelum masuk ke ini Pak, pasti banyak Bapak menemui kasus-kasus Pak sebagai pimpinan Pak ya. Sebagai pimpinan sebuah sekolah pasti banyak sekali Bapak ketemu dengan kasus-kasus. Kalau boleh tahu Pak, kasus-kasus yang apa maksudnya kami itu yang agak berkesan ada Pak kasus-kasus ini. Jadi berkesan ketika menyelesaikannya ada sebuah kepuasan atau seperti apa, ada nggak Pak? Ya pasti ada. Ada ya. Mungkin terkait masalah siswa yang sering kita temui sekarang. Kayak itu siswa yang masih di tingkat yang rendah, kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Pasti banyak sekali kasus-kasus yang berkesan. Karena itu banyak melibatkan beberapa pihak kan Pak. Itu ya kita harus benar-benar hati-hati dan selektif lah untuk menyelesaikan kasus-kasus. Ya bisa paham Pak, 14 tahun perjalanan pasti banyak kasus yang berkesan tidak bisa diungkapkan satu-satu Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang pernah Bapak temui? Oh ini merupakan sebuah dilema etika. Maksudnya itu dilema etika memang secara moral benar tapi berlawanan, tapi ataupun dalam bentuk bujukan moral benar atau salah. Bagaimana Bapak akan mengidentifikasi masalah itu Pak yang terkait dilema etika itu seperti ada kasus ya anak ini sudah kelas Bapak tapi dia melanggar banyak hal sebenarnya. Mungkin gimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu Pak? Ya kalau seperti yang ditanyakan Pak Ustaz tadi, kalau mungkin itu pernah kita terjadi sih Pak Ustaz. Iya. Memang benar Pak, menjadikan sebuah dilema ya. Itu kan ada kasus, ada salah satu siswa sudah kelas 12 ternyata dia melakukan pelanggaran. Yang kemarin dari pengalaman saya ambil ya coba saya identifikasi dulu sih yang pasti kasus itu sampai siapa. Kita coba cari informasi kepada para guru atau mungkin wakil dan prof yang berkomentar
pasti ya kita tetap melibatkan semua unsur yang ada lah, dari guru wali kelas, mungkin guru bidang studi, atau guru BK, terus wakil kesiswaan, dan juga mungkin kalau kemungkinan melibatkan kaprofnya dan wakilnya sesuai dengan bidang. Berarti dalam mengambil keputusan tersebut tidak serta-merta Bapak sendiri mengambil, berarti Bapak melibatkan banyak unsur yang berkepentingan di dalam itu Pak ya? Iya. Kenapa Pak mengajak mereka untuk mengambil keputusan itu Pak? Supaya tidak melibatkan seperti apa Pak? Ya pasti saya meyakini dengan banyak mungkin masukan dan pendapat, mudah-mudahan itu menjadi suatu solusi yang terbaik ya Pak saja ya. Karena saya pun juga mungkin dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya belum tentu pendapat saya atau keputusan saya itu yang terbaik. Jadi itu untuk itu budaya saya selama saya menjadi pemimpin, jika memimpin permasalahan seperti itu ya kita coba semua yang unsur yang terkait ya kita coba diajak duduk bareng, kita ajak komunikasi kira-kira dengan kasus yang seperti ini apa yang terbaik. Masukan bagi kami ini Pak. Kalau tadi bagaimana melibatkan berbagai unsur untuk mengambil, kemudian langkah-langkahnya Pak ketika sudah mendapatkan masukan, gitu, maka langkah-langkah Bapak yang mungkin Bapak lakukan untuk mengambil keputusan seperti apa Pak? Akhirnya menjadi sebuah keputusan langkah-langkah ya, ketika dapat ada masalah seperti ini, nanti kan langkah-langkah tersebut apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya jadi kita setelah kita kumpulkan, kita ajak komunikasi, yang kita coba menyimpulkan dari beberapa unsur, mungkin dari guru bidang studi, guru kelas, guru BK, ini kita coba simpulkan kira-kira penyelesaian itu seperti apa. Jadi kalaupun mungkin dari sekian banyak unsur itu kok mungkin mengarah kepada satu titik keputusan yang A misalnya, dan mungkin dalam kemungkinan kalau ada yang berpendapat B, bila perlu kita voting dalam arti suara yang terbanyak itu yang mana. Kalau ternyata yang lebih banyak yang A misalnya, dan setelah melalui mungkin pertimbangan saya kok baik buruknya ternyata lebih dampak buruknya lebih kecil yang A, ya kenapa enggak? Jadi kita coba sepakat, oke, berarti yang A itu yang kita jadikan suatu keputusan. Yang pasti kalau saya sih coba mengaminkan apa yang menjadi masukan atau saya melihat teman-teman yang pendapat yang terbanyak lah. Jadi kalau kita ini kan dari berarti tadi mengambil keputusan dengan melakukan prosedur itu memanggil apakah sudah sering melakukan atau tidak, seperti apa yang termasuk pelanggaran pertama atau tidak, kan langkah-langkah yang dilakukan, bahwa kemudian diambil keputusan sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan oleh baik itu siswa maupun guru Pak. Iya. Kalau boleh kami tahu Pak, kadang ada nggak langkah efektif yang Bapak lakukan ketika melihat sebuah kasus dilema etika tadi Pak? Maksudnya yang Bapak anggap efektif mengambil keputusan selain melibatkan guru tadi, ada nggak cara lain secara efektif ya Bapak supaya cepat selesai masalah ini biasanya seperti apa Pak? Ya. Selain itu saya mengacu dari kita kan selalu punya kata tapi itu kan sudah ditandatangani oleh pihak siswa. Di situ kita berusaha jelas. Jadi sekiranya ada beberapa pelanggaran kan ini macam-macam nih bapaknya. Kalau mungkin yang pasti kalau selama saya yang menjadi kepala sekolah, saya benar-benar selalu sampaikan ke siswa atau forum bahwasanya yang pelanggaran kasus yang menyangkut tentang asusila dan kriminal memang sekolah tidak pernah memberikan toleransi sedikit pun. Tapi kalau mungkin ada pelanggaran yang lain, mungkin masalah kehadiran, masalah mungkin nilai kurang tuntas, nggak tuntas, itu barangkali masih kita carikan jalan solusinya. Tapi yang pasti kalau sudah menyangkut tentang kriminalitas dan asusila, sekolah sih tidak akan memberikan toleransi. Dalam arti ya sudah sesuai dengan perjanjian awal dengan mewakili siswa, ya udah kita kembali. Tapi
mengacu pada aturan yang ada, langkah efektifnya ketika banyak masalah-masalah ini setelah dipertimbangkan tetap kembali pada aturan ketika mereka masuk. Betul. Terus kemudian sebagai dokumen pendukung, kira-kira anak itu sudah pernah dipanggil atau belum? Iya. Kalau saya selalu sampaikan sih, kalau mungkin ada siswa yang bermasalah, tolong selalu segera disikapi dengan panggilan yang Iya. pertama, kedua, bahkan yang terakhir dengan perjanjian. Iya. Ternyata kok masih sudah perjanjian kok ternyata masih melanggar, ya tidak. Iya. Seperti itu Pak ya. Jadi memang sistem itu sudah terbangun di sekolah ini. Jadi tinggal melihat ini, tinggal setelah aturan itu dilihat, ya, tapi memang ada kebijakan nilai-nilai kebajikan yang mau kita kedepankan terlebih dahulu seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi Pak ya. Karena menyangkut masa depan anak kan. Betul. Jadi semuanya demi anak dulu. Jadi kalau selama menjadi pimpinan juga Pak, ketika ada sebuah tantangan yang mungkin Bapak rasakan mungkin yang merupakan tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus ini Pak, terkait dengan hal-hal namun bukan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika Pak, tantangan. Ya tantangan pasti ada Pak. Yang selama ini pernah saya alami dengan keputusan yang kita ambil, akhirnya dari pihak keluarga wali siswa merasa nggak terima. Luar biasa tantangan betul itu Pak. Kemudian dia ngajak pihak-pihak tertentu, mungkin dari jemaah misalnya dari LSM, dia segala macam. Ya coba untuk berkomunikasi dengan kita sekolah, ya dengan segala macam cara dia intinya ingin mementahkan keputusan yang di sana. Cuman selalu sampaikan walaupun itu dilakukan oleh pihak wali siswanya, ya kita tetap tegas dan tidak takut dengan keputusan apa. Ya baik dari keputusan, kalau kemungkinan harus keluar atau tidak naik atau tidak lulus, ya udah. Jadi saya selalu siap di depan apapun yang menjadi risiko. Luar biasa tantangan, apalagi di sekolah besar ini masih banyak sekali kepentingan di dalamnya Pak. Kalau prinsip saya gini, daripada nanti kita barangkali mau ingin menolong atau mempertahankan anak-anak yang berkasus seperti itu, nanti akan bisa menjadi suatu dilema atau menjadi virus yang akan di sekolah kita, ya sudah. Ya kita harus lebih baik kita korbankan satu anak daripada nanti sekian ribu atau 1000 lebih anak jadi korban. Itu Pak ya, jadi tantangan luar biasa Pak. Memang dibutuhkan keberanian, kemudian di situ juga harus ada kebijakan luar biasa. Kalau Bapak ketemu dengan masalah Pak, kadang Bapak itu Bapak mengambilnya di saat itu atau Bapak menjadwalkan dalam penyelesaian masalah-masalah terkait yang ada, kalau boleh tahu Pak kan? Masalah tentang apa ini Pak? Tetap terkait masalah dilema etika juga Pak, terkait siswa atau guru atau boleh semuanya Pak. Kalau terkait siswa, terkait guru, bagaimana Bapak menyikapinya ketika apakah saya jadwalkan nanti manggil misalnya dengan guru ini saya panggil karena terkait ini, atau langsung di tempat Bapak menyelesaikannya Pak ketika Bapak bertemu dengan kasus-kasus terkait dilema etika misalnya. Kan kadang guru itu mungkin misalnya memberikan tugas untuk siswa itu betul, tapi kadang guru itu mengambil misalnya keuntungan dari tugas itu, misal seperti itu kan. Apakah kadang ketemu kasus seperti itu, apakah Bapak jadwalkan penyelesaiannya atau Bapak selesaikan di saat itu Pak? Kalau saya yang pernah alami, kalau menemui kasus yang seperti kasus terkait kita coba yang pertama kita coba telusuri dulu masalah kebenaran kasus itu. Itu benar nggak sih dari informasi yang disampaikan ke Bapak? Kita telusuri sampai di mana dan pelanggarannya sampai tingkat apa ya tetaplah kita nggak bisa langsung menyelesaikan secara langsung. Kita telusuri dengan seluruh unsur yang terkait, kira-kira seperti apa, lalu dari situ kita bisa putuskan seperti apa. Mengidentifikasi dengan langkah awal tadi ya Pak. Jadi tidak bisa langsung serta-merta di tempat karena memang butuh, dan kemudian penjadwalan artinya Bapak ya. Yang pasti ya kita jalan tidak sekaligus. Kalaupun mungkin di hari ini tidak selesai, ya kita teruskan ya
Iya. kan apalagi kalau itu melibatkan beberapa unsur, Iya. apalagi mungkin melibatkan wali siswa juga Iya, mungkin, iya. nah, itu kan betul Pak. Iya, iya. Iya, berarti ada hal yang memang tidak bisa diambil di saat itu, memang butuh waktu dan pengidentifikasian ya Pak. Ya kalaupun mungkin Hmm. itu mendesak dalam arti semua dokumen lengkap, Ah. contoh anak itu sudah pelanggaran sudah berikan sudah di batas toleransi ya, Iya. apalagi terkait masalah tadi saya katakan tadi pelanggaran Sudah kriminal, Iya. asusila, ya sudah tanpa pikir panjang saya udah langsung iya, iya. bikinkan surat pengembalian. Berarti tergantung kondisi Betul. kasus itu Pak. Kalau memang butuh supaya jangan menjadi virus kata Bapak Betul. tadi, diselesaikan saat itu juga. Langsung. Tapi kalaupun memang masih bisa dibuka jalur pemanggilan pembinaan, maka Bapak akan dijadwalkan seperti itu kalau Betul. saya akan simpulkan Pak ya. Nah, jadi kita mempertimbangkan dampak baik buruknya dulu. Iya. Kalau buruknya ternyata lebih besar, kalau segera kita selesaikan, Iya. sudah tetap. Iya, iya benar. Kalau boleh tahu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak? Sebenarnya sudah, kalau saya lihat di wawancara tadi sudah banyak sebenarnya yang membantu dengan tahapan-tahapan Bapak. Tapi saya pengen memperjelas lagi pertanyaan yang dua terakhir ini, ada pasti Bapak orang-orang yang membantu Bapak seperti yang wakil tadi Pak ya, banyak sebenarnya kalau saya simpulkan dari percakapan sebelumnya. Jadi menggarisbawahi yang Iya. saya sampaikan Pak Sri, memang ya sangat ada. Karena saya juga selalu menyadari kita ini adalah kerja tim, Mas. Iya. Kepala sekolah nggak bisa kerja sendiri. Mm-mm. Jadi untuk itu kita membagi tugas pada teman-teman tim Iya. dari unsur wakil, kapro, Iya. kemudian guru, ada guru BK, bidang supi, dan jadi yang pasti itu semua pasti membantu saya. Iya. Intinya semua sangat membantu saya. Jadi nggak bisa kita yang bantu saya, enggak, semuanya sangat membantu saya. Berarti pemimpin itu bisa tegak apabila bisa dibantu dengan ya semua elemen yang ada di sekolah itu Pak. Ya. Jadi pemimpin itu bagaimana membangun kerjasama semua elemen itu Pak kalau Nah ini Pak pertanyaan terakhir ya mungkin untuk kami juga menjadi inspirasi bagi kami dari mungkin apa yang bisa kami dapatkan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman yang begitu banyak terhadap pengambilan keputusan ini Pak. Pelajaran apa yang bisa Bapak berikan kepada kami Pak dari pengalaman Bapak selama memimpin dalam mengambil keputusan, pembelajaran apa yang Bapak dapat. Nah, mungkin bisa berbagi dengan kami Pak. Dengan begitu lamanya pengalaman Bapak menjadi pemimpin di sebuah sekolah Pak. Ya, jadi prinsip saya Pak Sonso, saya sangat menyadari dengan segala kekurangan Iya. dari 3 tempat yang pernah saya ditugaskan. Kalau di barat pasar berbahasa mengatakan di mana bisa dilakukan. Jadi sekolah yang satu ke sekolah yang lain tentunya berbeda-beda aromanya atau mungkin dan budaya. Jadi yang pertama pengalaman saya ya kita coba saya mengenal bidang di mana tempat kita bertugas contoh seperti yang selama saya di sini apakah saya juga tentunya mengidentifikasi lah pengen mengenal lebih dalam bagaimana karakter tim kita dari unsur guru, pegawai, kemudian siswanya kita coba kenal dulu lebih dalam karakter seperti apa. Dan prinsip saya juga yang menjadi pegangan. Jadi intinya saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Sekali lagi dengan segala kekurangan saya tidak pernah berhenti belajar. Belajar itu dengan siapa saja, ya dengan semuanya. Suatu ketika mungkin saya belajar dengan siswa, dengan guru, atau mungkin dengan pegawai, dengan orang-orang sekitar kita. Jadi intinya dalam banyak hal lah kita perlu belajar. Jadi karena saya meyakini saya ini ada budaya, terus aroma suasana masing-masing dalam bahasa. Selama ini ya kalaupun mungkin suatu ketika saya nggak ngerti ya saya tanya. Jadi kalau pemikiran saya sebagai seorang kepala sekolah bukan langsung menolong, serba bisa enggak. Jadi kita coba
saya di sini bahwa dimanapun kita berada, maka kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa lingkungan yang ada. Kemudian tadi apa kata Bapak tadi, ya kita mengenal lebih dulu tentang terkait apa yang ada di sekolah kita. Betul, apalagi seperti yang di SMK 1 Kayu ini Pak Sujoto. Iya. Kan rata-rata guru PKS ini kan usia dari saya. Iya. Di situlah saya punya istilahnya semacam pekerjaan rumah dalam Iya. arti saya tetap selalu menjaga etika, Iya. terus kemudian menjaga karakter saya dalam arti kalau mungkin suatu ketika kita pengen menyuruh kalau bahasa ini Iya. kita harus pandai-pandai untuk istilahnya bahasa kita supaya yang kita suruh itu tidak merasa keberatan, tidak tersinggung, ya kita mungkin dengan bahasa minta tolong. Iya. Jadi pada intinya tetap attitude kita Iya. kita ke depan. Ya Pak, terima kasih itu Pak. Untuk pertanyaan terakhir ini memberikan banyak sekali kami inspirasi dan terus belajar dan penonton untuk belajar, yang kemudian menjaga attitude kita dengan walaupun kita pemimpin, tapi kita tetap menjaga attitude kita dengan orang-orang yang lebih tua sehingga kenyamanan dan ketenangan sekolah itu dan karakter kita bisa diterima. Betul. Ya, terima kasih Pak Supris atas obrolan siang ini sudah meluangkan waktu. Kami berterima kasih banyak ini Pak. Semoga ini bisa menjadi masukan bagi kami pribadi dan nantinya bisa kami coba. Andai kata nantinya kami ketemu dengan hal-hal kasus-kasus yang seperti Bapak ceritakan tadi. Jadi modal kami juga untuk menyelesaikan menjadi seorang yang bijak seperti Bapak. Karena kadang kami muda ini Pak, kalau tidak dapat pengalaman dari tua ini lebih mengedepankan ego Pak. Tapi dilihat dengan kedewasaan Bapak dalam menyelesaikan masalah, insya Allah itu inspirasi bahagia bagi kami Pak. Kalau saya lagi kalau yang ada yang bagus silakan monggo, Siap, Pak. adopsi dipakai. Ya. Kalau yang ada yang kurang bagus buang saja. Siap Pak. Ya. Terima Pada kasih. intinya kita itu tadi lah, kita sharing saja, Iya, sharing Pak. juga kita sharing. Iya Pak. Belajar mengungguli loh. Iya Pak. Ya, kami di modul 3 ini memang perlu banyak. Kami tuh diminta untuk berkomunikasi dengan para pimpinan-pimpinan supaya dapat wawasan gambaran bagaimana seorang pemimpin itu bijak dan menggunakan nilai-nilai kebajikan mereka sehingga hasil keputusan-keputusan itu bermanfaat dan tidak merugikan satu pihak dan berdampak pada masa depan. Terima kasih Pak Supris atas waktunya. Sama-sama Pak Sojo. Oke, sukses Iya, ya. Pak. Ya, saya izin Pak dulu ya. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Mael. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Mael hari ini? Sehat. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Ismail sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sebentar dengan Pak Mael terkait tugas saya selaku guru penggerak pada modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, pada kesempatan ini Pak Mael selaku kepala sekolah SD Tidina Insani Kairu Pak Mael. Iya benar. Kalau boleh tahu Pak Mael sudah berapa lama Pak Mael? Pak Ismail memimpin sekolah ini Pak? Kalau terhitung bermasuk 9 tahun Pak Sojo. Mulai Mulai 2014. 2014. Sekolah ini luar biasa, bangunannya yang megah, luar biasa. Berapa banyak ibunya Pak Mael? Untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan termasuk seluruhnya hampir 70 kan di sini. Iya. Mungkin siswanya sudah sampai 700 juga Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Wah, Lebih kurang. luar biasa. Itu di masa kepemimpinan Pak Mael ini bertambah banyak siswa ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, dari selama Pak Mael memimpin mungkin 9 tahun sebagai kepala sekolah di sekolah ini, mungkin banyak hal yang Pak Mael
temui, baik itu kasus-kasus yang melibatkan dengan siswa, terkait dengan guru juga, maupun terkait dengan pengambil keputusan atau pimpinan atau orang yang berkepentingan di dalam sekolah. Kalau boleh tahu kasus atau masalah seperti apa yang mungkin Pak Mael temui, salah satunya mungkin bisa dicerita sedikit Pak Mael terkait masalah mungkin yang Pak Mael temui, baik itu dari siswa maupun dari guru maupun pengambil kebijakan. Terima kasih. Mungkin yang pertama dari guru ya, mungkin dari guru. Kasus yang pernah kita temui, yang pertama tentang disiplin keadaan yang kehadiran guru yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian terkait dengan gaya guru mengajar yang mungkin di kelas ya, yang di luar dari SOP sekolah. Sesuai yang kita sepakati sebelumnya, aturan yang berlaku di sekolah terpadu ini. Contoh hal guru yang mungkin sering terlambat kita kalau hanya sekali, 2 kali ya kita maklum lah ya. Kalau sudah jadi kebiasaan kebiasaan kehadiran ketika seharusnya mereka sudah hadir di jam, kalau di sekolah kita jam 7.15 itu sudah dibunyikan. Diawali dengan kegiatan rutinitas itu, anak-anak dikumpulkan membaca doa pagi dulu ya. Itu namanya al surat ya. Pagi kita dipimpin satu pimpinan. Jadi anak-anak di masing-masing kelas mereka mendengarkan pimpinan dari ruang khusus kita ya, ruang sistem kita ya, ruang yang kita dipimpin oleh satu seorang guru ya. Nah, seharusnya ketika kegiatan dimulai, seluruh guru itu sudah hadir mendampingi anak-anak biasa kelas dengan mengikuti satu panduan tadi. Ketika mereka sering terlambat, tentunya banyak pengaruh pengawasan cara anak-anak istilah ya. Paham. Kita sudah dampingi, lagi belum tentu apa yang kita harapkan itu tercapai ya. Apalagi memang di saat itu guru tidak ada di tempat. Kalau dia sudah lebih dari 3 kali, 4 kali, kita panggil. Kita panggil, kemudian biasanya yang bersangkutan akan bertanya ya, Bapak manggil saya, kira-kira urusan apa? Kita kembalikan pertanyaan itu ke yang bersangkutan. Kira-kira kamu dipanggil itu kira-kira ada masalah apa? Jadi begitu cara Pak Ismail ketika ada melihat sebuah pelanggaran atau yang dilakukan oleh guru, jadi membangun sebuah komunikasi terlebih dahulu. Mungkin sebelum meninjau lanjut ke penjelasan dari Pak Mael, dari kasus-kasus yang Pak Mael temui tadi kan, bagaimana Pak Mael mengidentifikasi bahwa ini termasuk dalam dilema etika, yaitu di mana sebuah kasus yang secara moral benar tapi perlawanan, atau ketika ada kasus yang memang termasuk dalam rujukan moral, ini benar ini salah. Nah, Pak Mael bagaimana melihat seperti kasus tadi ya, kan pasti ada dilema etika yang memang secara moral benar tapi ada perlawanan. Ya seperti apa, bagaimana Pak Mael identifikasinya? Yang pertama, selain kita menemukan sendiri, kita yang ini melalui pengawasan kita langsung, kemudian juga ada laporan laporan dari baik pihak teman sejawat, guru, ataupun dari wali siswa juga bisa terjadi. Bisa wali siswa ikut juga melaporkan, tentunya tidak langsung kita biasanya, yang melalui salah satu guru melaporkan kejadian yang ada, dan biasanya untuk mengatasi hal seperti itu di kalangan
mereka dulu. Oh, seperti itu ya Pak. Diselesaikan internal mereka. Itu juga melalui ini ya pertimbangan kita sebagai kepala sekolah. Menurut kita ini bisa mereka menyelesaikan. Kalau itu kasus yang menurut kita masih di aman. Di zona ini lah, zona bisa diselesaikan internal mereka. Tapi kalau memang itu perlu kita sendiri yang tantangan, kita sudah bisa melihat kadar kasus itu. Oh, berarti diidentifikasi dulu. Oh, ini tahapannya masih ini seperti apa? Nah, dari kasus tadi kan bagaimana kemudian Pak Ismail mengambil keputusan tersebut terkait kasus-kasus tadi, mengambil apa keputusannya? Siapa mengambil keputusannya? Keputusan itu bermacam-macam. Seperti apa daripada Pak Ismail? Bisa mungkin kalau memang dia masih ringan ya, sebatas kekurangan secara lisan. Kalau sudah menginjak surat peringatan yang memang harus tercatat ya, kan surat peringatan 1, ya kan. Kemudian kalau memang masih terulang peringatan 2 dan sampai di pemberhentian. Bagaimana cara mengambilnya? Tentu kita akan lihat kadar ya, kasus yang terjadi. Yang pertama tentu langkah pertama kalau menyangkut ini ya, menyangkut guru atau ini kalau siswa misalnya. Kalau untuk siswa siswa misalnya dia kelas 6 melanggar aturan, pada satu sisi kalau pelanggaran itu mau tidak mau ada tindak lanjut kan berarti ya. Tapi satu sisi dia sudah kelas 6. Seperti apa ketika bertemu langkah keputusan seperti itu? Oke, secara etika mungkin dia melanggar ya. Tapi kan secara moral kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua di sekolah, orang tua kedua, orang tua mereka di rumah, kita akan mengedepankan kepentingan siswa. Oh, seperti itu. Kepentingan siswa. Karena keputusan yang tidak memihak atau berat sebelah itu akan merugikan masa depan anak-anak kita. Berarti mengacu pada masa depan, jadi pertimbangan seperti itu berdampak sekarang dan berdampak ke masa depan. Seperti itu namanya. Berarti kalau boleh diperjelas lagi langkah-langkah atau prosedur yang ada di sekolah ini seperti apa Pak Mail dalam yang biasa dilakukan, bisa diperjelas lagi langkah-langkah ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu? Ya tentunya kasus itu ditemukan kita itu terjadi di lapangan dan itu pertama mungkin mendapatkan laporan laporan dari wali kelas yang menemukan kasus-kasus seperti ini pertama kita identifikasi masalahnya. Kita selusuri dulu penyebabnya. Kenapa anak ini melakukan seperti ini? Kita sampai ini kita kalau memang itu dulu kan kita home visit kita kunjungan ke rumah kalau memang ada juga home visit. Ada kita sampai ke seperti itu. Kalau kasus itu dianggap tidak bisa diselesaikan di internal sekolah kita harus keluar harus melihat latar belakang ini. Kalau itu kasus yang dianggap memang sudah pelanggaran berat. Sedangkan anak ini sudah kelas 6, sebentar lagi mereka akan menamatkan seperti ini. Ya tentu kita harus berhati-hati. Jangan sampai merugikan kedua belah pihak Sekolah juga harus tetap dijaga, anak-anak juga harus kita perhatikan masa depannya. Di situ nilai-nilai kebajikan yang harus kita munculkan. Harus kita utamakan yang kita angkat seperti itu. Kalau dari pengalaman Pak Mael juga menunjukkan tantangan Pak Mael ketika menghadapi pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Tantangan yang menjadi tantangan itu seperti apa ya Pak Ismail rasakan atau tantangannya? Seperti ini mungkin dalam kehidupan kita mesti ada ujian ada cobaan tantangannya bagaimana kita harus menyelesaikan kasus itu sampai tuntas.
Sampai tuntas. Jadi tantangan ini. Kalau tidak selesai, jangan sampai meninggalkan jejak-jejak atau omongan-omongan di belakang ya seperti itu. Kita harus secepatnya dikelirkan. Seperti itu. Harus sama-sama ini ya, apa namanya? Harus selesai, harus tuntas. Pasti. Sehingga tidak ada, kata kamu tadi, setelah ini ada embel-embel ya. Cerita duluan, Nah, itu seperti apa yang perlu harus secepatnya kita ini. yang bisa merusak cita nama baik sekolah ataupun cita baik anak tersebut kalau kita bilang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak Made, ketika Pak Made melihat masalah misalnya ada, apakah cara Pak Ismail mengambil keputusan itu dengan menjadwalkan atau langsung menyelesaikan di tempat atau seperti apa? Setiap ada semua masalah. Apakah Pak Ismail langsung menyelesaikannya di tempat atau saya jadwalkan saja nanti di ini nanti kita selesaikan masalah. Kalau dari pengalaman Pak Ismail sebagai Pak Asal bagaimana? Kalau kita ada menemukan masalah ya, Iya. yang pertama tentu kita akan melihat ya kadarnya dulu. Oh seperti itu. Kalau masalah ini harus secepatnya diselesaikan, kita harus selesaikan. Kalau ini tidak terlalu ini, bisalah kita tunda nanti lain hari atau perlu dijadwalkan ya seperti itu. Dijadwalkan. Kita melihat ini urgensi masalah itu. Jadi saya ambil titik tengahnya urgensi dari kasus itu. Pak. Iya. Ketika memang itu harus diambil keputusan, berarti harus segera supaya tidak menimbulkan dampak yang gitu. Ketika menghadapi banyak masalah, kalau boleh tahu, adakah apa seseorang atau apakah orang-orang yang membantu Pak Ismail dalam mengambil keputusan tersebut sehingga terkait kasus dilema etika? Apakah ada yang membantu Pak Ismail dalam mengambil keputusan tersebut di sekolah ini? Kalau menyangkut pelanggaran etika yang ada di sini, tentu kami tidak bekerja sendiri, kita melibatkan orang-orang yang terkait yang menurut kami itu bisa memberikan solusi menyelesaikan masalah itu. Kalau boleh tahu siapa misalnya yang kita panggil ya guru konseling, kemudian guru senior yang selama ini sudah memberikan dedikasinya. Yang menurut kita itu bisa membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi keputusan itu bukan sepihak, karena kami sebagai pasalah pemegang sebagai ini ya di sini pimpinan sebagai kalau leadernya di sini kita tidak melibatkan orang-orang tertentu. Masuk sesuai dengan pelanggaran apa seperti itu. Oh seperti itu. Karena di suara kita ada bidang-bidangnya. Oh ada wakil-wakil pasalah yang membidangi kebijakan-kebijakan yang ada di sini. Oh iya, jadi memang sudah ada pos job desk dia masing-masing, dan ketika ada masalah Pak Ismail bisa meminta gambaran dari mereka terkait masalah-masalah tersebut, pertimbangan bahwa setelah itu Pak Ismail bisa menyimpulkan. keputusannya. Jadi kesimpulannya masih kembali ke Pak Ismail setelah mendapat pertimbangan dari orang yang membantu Pak Ismail tadi. Sehingga ini tujuannya seperti ini maksudnya. Ya, bagaimana Pak? Tujuan kita melakukan orang lain itu sehingga pertanggungjawabannya. Jadi kepertanggungjawabannya itu tanggung jawab bersama. Iya. Bukan karena emosi kepala sekolah atau suka tidak suka tidak. Sehingga bisa bertanggung jawabkan bersama, dan itu akan diemban secara bersama putusan itu. Luar biasa ternyata sistem dan konsep yang ada di sekolah. Jadi melibatkan, kemudian mencari solusi yang terbaik, memikirkan masa depan anak, karena walaupun aturan seperti apa tetap banyak pertimbangan yang diambil dari sisi-sisi kemanusiaan dan sisi-sisi kebijakan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Maher. Dari banyaknya pengalaman yang Pak Ismail sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Pak Maher ambil dari
kasus-kasus yang Pak Mael temui tadi, sehingga dari pengalaman kasus-kasus ini apakah ada Pak Ismail mengambil pelajaran dari itu Pak? Mungkin bisa Pak Mael berikan masukan kepada kami nantinya Pak Mael selaku ya orang yang sedang mencari ilmu ini Pak Mael dalam hal segi kepemimpinan. Dari pengalaman-pengalaman ya 9 tahun memimpin ini, pembelajaran apa yang bisa Pak Mael sampaikan kepada kami Pak? Baik ya, kalau yang selama ini kami rasakan dengan sebegitu banyak kasus yang dilema yang kita hadapi selama 9 tahun jalan ini, ternyata Allah itu memberikan ujian kepada kita untuk kita lebih dewasa ya, lebih bersabar dalam mengambil setiap keputusan. Dewasa sabar dalam mengambil keputusan. Dan dari hikmah-hikmah yang bisa kita tarik ya dari kejadian itu, ternyata kita tidak lepas dari ini ya, dari musyawarah, dari meminta pendapat dengan rekan-rekan kerja kita. Karena setiap keputusan itu tidak bisa selesai oleh kita sendiri. Kita harus melibatkan orang lain. Masalah itu tidak bisa selesai oleh kita sendiri, maka kita butuh orang lain untuk menyelesaikannya, sehingga keputusan itu tidak menjadi keputusan bersama. Ya. Ada lagi Pak Mael? Atau yang bisa kami rasakan Iya. yang kami rasakan itu dari setiap masalah yang ada di lingkungan ini, ketenteraman jiwa yang kita rasakan, ketenangan dalam kita bekerja. Kenapa? Ternyata kita itu perlu dukungan ya, dukungan dari orang lain, dan juga kita tidak mau ya, kita itu dianggap ini ya, pemimpin otoriter dan tidak menghargai orang lain seperti itu. Sehingga yang kami rasakan ketenangan ya, dan setiap ini permasalahan yang ada mereka siap support kita. Secara bersama-sama mereka bahu-membahu menyelesaikan masalah itu. Lain kalau kita bekerja sendiri tadi ya, kita mengambil keputusan sendiri. Akhirnya mereka apa istilahnya tinggal diam, tidak merasakan punya tanggung jawab bersama. Berarti gaya dengan kata Pak Ismail yang menghargai orang lain, maka mereka lebih menghargai Pak Mael sebagai pemimpin, sehingga ketika Pak Mael memberikan support 50%, support mereka lebih besar dari yang mereka berikan untuk Pak Ismail. Seperti itu mungkin kalau saya simpulkan Pak Mael. Iya, insya Allah seperti itu Mas. Harapannya ya. Sehingga kita di akhir punya ketenangan ya, walaupun kita nanti tidak lagi menjabat sebagai pimpinan, kita tidak ada ini ya, tidak ada musuh di belakang seperti itu ya. Jadi menjadi pemimpin yang diingat karena kebaikan yang pernah kita lakukan, sehingga bukan pemimpin ketika kita tidak ada mereka senang, tapi ketika kita tidak ada mereka merasa kehilangan. Dan ini mungkin satu lagi yang bisa kami tambahkan, pada prinsipnya kita seorang pemimpin itu mengkader istilahnya. Kita akan menularkan ilmu yang kita berikan, yang kita punya, ya. Sehingga nanti setelah mereka menjadi pimpinan, insya Allah mereka akan mengambil ya, bagaimana ya cara kita kebajikan yang kita tularkan kepada mereka. Itulah harapannya ke depan. Luar biasa ya. Jadi bukan stop dengan kita ya. Itu mungkin dikatakan amal jariah yang ketika apa kebaikan kita lakukan itu dipakai oleh orang lain, ya itu mungkin bisa berdampak pada kita. Dan itu sudah disampaikan ke mereka. Sekarang saya sebagai kepala sekolah tidak tahu besok kamu yang menjadi pimpinan, kamu harus menarik pelajaran ini, harus mengambil pelajaran ini.
apa yang kita rasakan tidak enak, orang ini juga akan merasakan tidak enak. Luar biasa Pak Mael. Jadi banyak sekali perbincangan kita pagi ini, obrolan kita pagi ini memberikan, tadinya saya ingin mungkin mau menjawab pertanyaannya, tapi dari penjelasan Pak Mael saya mendapatkan banyak inspirasi nantinya. Ya semoga saja hal ini juga menjadi bahan saya juga nantinya Pak Mael dalam sebagai pemimpin pembelajar, sebagai guru. Amin. Ya, soalnya kita semua kan, kami gurunya pemimpin pembelajar. Semoga dengan masukan dari Pak Mael tadi, dari pengalaman yang luar biasa bagi saya, ini sekolah luar biasa, karena kalau mau ngomong kayaknya ini banyak anak pejabat semua ini Pak Mael. Jadi saya yakin tekanan ke Pak Mael sebagai pimpinan lebih luar biasa kan. Tapi dengan pola yang Pak Mael sampaikan tadi, saya yakin, dan kenapa Pak Mael bisa membuat sekolah ini menjadi besar dan terkenal lah di kayak ini, mungkin karena apa yang disampaikan, dan ternyata ya pemimpin itu menentukan jalannya sebuah sekolah. Dan terima kasih Pak Ismail atas obrolannya. Mohon maaf ini kalau Sama-sama. mengambil waktu kesibukannya Pak Mael. Nanti setelah ini saya izin Pak Mael untuk kembali ke sekolah saya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas bantuan. Salam sama pimpinannya Pak. Siap Pak Mael. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.